saya punya pertanyaan di bagian kedua surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Itu pada ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika saya baca, titik tekannya itu adalah kepada orang Yahudi. Terutama ini kan konteksnya pada masyarakat Yahudi Madinah kalau dilihat dari segi asbabun nuzul. Hanya saja yang jadi pertanyaan saya itu mengenai kata kafaru di sini. Abah Nasi itu menjelaskan bahwa kafir di sini itu ada dua. Ada kafir artinya musyrik orang-orang Mekah, terus kemudian kafir dalam konteks Yahudi. Nah, kalau misalkan orang Yahudi ini mereka tidak beriman kepada Nabi karena fanatisme golongan. Nabi terakhir tidak dari golongan Yahudi. Sedangkan mereka menginginkan bahwa Nabi terakhir itu dari golongan Yahudi. Nah, untuk kafir kepada musyrik Mekah ini kayaknya saya masih bertanya-tanya, Pak. Kenapa kok kafir Mekah, orang kafir Mekah itu, orang musyrik Mekah, mereka tidak setuju Nabi Muhammad menjadi nabi, tidak mempercayai Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Karena kalau misalkan tadi kita kontekskan sama masyarakat Yahudi, mereka kan tidak sepakat karena tidak satu golongan. Nah, kalau misalkan orang kafir Mekah kan satu golongan, udah satu golongan, terus kemudian Quraisy juga dianggap sebagai golongan yang elit gitu. Nah, karena itu kenapa mereka kok tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Padahal satu kelompok, satu golongan. Baik, bagus sekali nih pertanyaannya, pertanyaan yang kritis ya. Ya, kadang-kadang ya santri itu perlu dipuji ya, kayak alwi ya perlu dipuji dikit-dikit biar senang. Jadi tadi pertanyaannya udah betul. Kenapa di situ ayatnya adalah innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau di dalam tafsir yang saya tulis itu, kalau dipahami secara literal, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu nanti bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya ayat apa? Ayat dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum berada di jalan Allah. Kemudian apalagi? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar dan lain-lain. Ayatnya banyak lah. Misalnya kalau konteksnya Nabi, misalnya in alaika illal bala. Ya, Nabi Muhammad itu punya tugasnya ya, kalau di dalam Al-Qur'an disebut tugasmu itu hanya menyampaikan. Artinya semua rasul itu ya punya tugasnya menyampaikan, tetapi di dalam Al-Qur'an hanya menyampaikan itu bukan berarti dianggap remeh, bukan. Tugas kita semua sebagai kaum intelektual profetik itu adalah menyampaikan aja gitu, menyampaikan kebenaran. Bahwa orang yang diberikan informasi tentang kebenaran itu menerima atau tidak menerima itu urusan masing-masing. Yang sering saya jadikan sebagai analog adalah kalau ada orang di terminal, ini kalau kita di terminal nih, kalau kalian kan di terminal ya, kalau saya kasih contoh di bandara kan nggak pas ya. Kalau di terminal, kemudian lihat orang bingung atau setidaknya dia kelihatan linglung gitu ya, kelihatan bingung, itu apa yang akan kalian lakukan? Kalau lihat orang bingung di terminal, kalian datangi kemudian kalian tanya, Pak Bu mau kemana gitu. Kalau terminalnya terminal Semarang, kamu ditanya mau ke Surabaya, ini naik bis apa ya gitu. Atau kelihatan linglung tadi kemudian langsung kalian tanya, tuh mau kemana? Mau ke Surabaya. Oh, kalau mau ke Surabaya naiknya bis Indonesia gitu. Nah, ternyata dia naik bis apa ya, ke mana? Ke barat itu bis apa? Bis Toyo ya. Dulu ada bis Toyo, sekarang masih ada apa enggak itu?
Biscoyo misalnya, ya. Padahal itu jurusan mana? Cirebon, Pekalongan itu kan, ya. Busnya jelek sekali sekarang itu, ya. Nah, ternyata dia naik Biscoyo, ya. Apakah akan kalian kejar kemudian kalian pukuli? Kamu sudah saya kasih tahu bahwa kalian kalau mau naik kalau mau ke Surabaya harus naik bis Indonesia. Kok malah naik bis Toyo gitu kan? Itu bukan urusan kita. Yang penting sudah kita kasih tahu bahwa kalau mau ke Surabaya itu naiknya adalah bis Indonesia, tetapi naiknya bis Toyo. Tapi bisa kita pukuli, itu urusan dia gitu. Sama dengan kalau ada orang yang kafir, ya, bukan kafir dalam konteks ini, nanti konteksnya beda kalau kafir ini. Kalau ada orang yang belum berada di dalam jalan Allah, maka tugas kita adalah memberitahu. Tetapi kalau kafir nih, kafir ini harus kita kaji dulu. Innal ladzina kafaru berasal dari kata kafaro. Kafaro dengan ghafaro itu artinya mirip, hanya persoalan teknis. Kalau kafaro menutupinya seperti jilbab kalian menutupi kepala kalian, itu adalah kafaro. Nah, coba nanti dicek lagi yang ghafaro. Ghafaro itu adalah kepala kita ditutupi oleh rambut kita. Nah, ini yang menyebabkan kita itu harus betul-betul mempelajari bahasa Arab sesuai dengan rasa bahasanya. Kalau tidak sesuai dengan rasa bahasanya, tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran. Antara kafaro dengan ghafaro. Kalau kafaro, peci saya menutupi kepala saya, itu kafaro, ya. Tapi mungkin nggak pas juga kalau peci ini, karena menutupinya belum menutupi semuanya. Tetapi kalau yang dibahas adalah dari mananya menutupi, itu pas. Kayak jilbab kalian, kemudian bed cover, ya kan? Bed cover itu kan dari atas menutupi kasur. Nah, tetapi kalau ghafaro adalah tutup yang munculnya itu dari yang ditutupi sendiri. Nah, itu ghafaro. Makanya kalau ada orang meninggal, kita berdoa gimana? Allahumma ighfir lahu. Nah, kalau kalian artikan, artinya apa itu? Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah ampunan kepadanya. Ampunan itu apa itu? Nanti bisa salah persepsi. Ya, ampunan itu adalah kalau ada orang kamu pukuli kemudian bilang ampun-ampun, nah itu ampunan. Padahal yang dimaksudkan ampunan itu kalau pakai kata aslinya itu mungkin nggak pas gitu. Tapi dalam bahasa Indonesianya nggak ada. Maka ya udah kasih artinya adalah ampunan. Padahal yang dimaksudkan adalah menutupi dosa-dosa orang itu. Nah gitu. Jadi kenapa kita mendoakan Allahumma ighfir lahu itu karena orang yang meninggal itu pasti punya dosa, punya kesalahan, punya keburukan. Nah, kita mohonkan kepada Allah agar dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu diampuni. Nah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutupi. Ini saya perlu kasih catatan khusus. Artinya bukan menutup diri loh. Karena saya lihat beberapa ustadz menjelaskan artinya menutup diri. Dan seolah-olah benar, tapi kalau kita lihat konteksnya salah itu, ya. Artinya adalah orang yang menutupi kebenaran. Itu sama dengan ayat mana? Coba lihat halaman 2 juz 2. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Oh, ini ada di mana berarti kalau di ayat ini? Bahwa yang dimaksudkan dengan kafaro itu bukan menutup diri tapi menutupi kebenaran. Mana? Layak tumunal haqqa, ya kan? Nah, ini poin penting yang perlu kalian kasih garis bawahnya. Bukan menutup diri. Jadi seolah-olah kan kalau menutup diri kan benar ada kebenaran, kemudian kita menutup diri, tidak mau menerima kebenaran itu misalnya. Itu seolah-olah benar. Tapi kalau lihat konteksnya, innal ladzina kafaru ini adalah orang-orang yang sudah mengetahui bahwa ada kebenaran, tetapi kemudian kebenaran itu ditutupi sehingga
dia seolah-olah tidak melihatnya, oke? Kemudian orang lain kemudian jadi tidak melihat kebenaran itu. Karena ahlul kitab itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan informasi, yang informasi itu mestinya disampaikan kepada orang lain, sehingga dia tahu dan orang lain tahu. Bisa ditangkap? Ya, paham ya? Innalladzina kafaru. Jadi karena dia menutupi kebenaran, berarti dia sebenarnya sudah tahu. Gitu. Maka kita harus memaknai alladzina kafaru di sini seperti alladzina kafaru di surat Al-Bayyinah. Bagaimana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Begitu loh cara memahami Al-Qur'an ini. Jadi memang kalau tidak menghafalkan Al-Qur'an jadi susah, ya. Makanya kalian harus segera itu menghafalkan Al-Qur'an dengan segera itu ya. Dengan segera itu penting, karena kalau ngaji tafsir nggak hafal Al-Quran ya nggak nyambung juga itu. Kalau saya ngomong apa itu nanti nggak nyambung gitu. Kalau nggak nyambung ya ngantuk jadinya ya. Nah, kalau kita masukkan sekarang, kita substitusikan yang ada di surat Al-Bayyinah tadi, itu sama dengan begini: innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah, berarti masuk akal kalau tadi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin kita substitusikan. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menghadapi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik adalah orang kafir, kemudian menghadapi orang-orang ahlul kitab yang sebagiannya tidak mau tadi menerima kebenaran karena mereka berharap orang yang menjadi rasul yang terakhir itu berasal dari golongan mereka. Ternyata berasal dari golongan lain. Mereka berharap yang menjadi rasul itu berasal dari Bani Israel, keturunan Yakub, ternyata dari keturunan Ismail. Kalau Yakub kan bapaknya Ishak, ya kan? Ternyata Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ismail. Maka mereka tidak mau, dan kemudian mereka menutupi fakta bahwa Rasulullah ini sudah diperkirakan, ya, kemunculannya, kelahirannya, kehadirannya di dalam kitab Taurat dan Injil. Paham ya? Maka kalau kalian baca tafsir Jalalain, itu di situ, coba buka tafsir Jalalain. Ya, innalladzina kafaru itu ditulis ya, Pak. Ka'abi Jahlin wa Abi Lahabi. Ya. Ini masuk ke pertanyaan Alwi. Kalau ahlul kitabnya, kalau yang disebut alladzina kafaru itu ahlul kitab, itu masuk akal, ya kan? Tetapi sekarang kalau yang disebut di situ adalah Ka'abi Jahlin wa Abi Lahabin, itu gimana menjelaskannya? Ya. Sekarang pertama, kalau Abi Jahal sama-sama orang Arab, mereka kan sama-sama orang Arab, kenapa kok menolak gitu? Ya. Kalau Abu Jahal, nah silakan kalian cari, kalau ini gampang, ya, mencari konteks sosiohistoris kenapa Abu Jahal menolak Nabi Muhammad. Ini karena persaingan antar suku. Jadi di Makkah itu ada banyak suku, ada banyak istilah yang digunakan macam-macam lah ya. Ada bani-bani. Kalau Nabi Muhammad berasal dari Bani Hashim. Kemudian Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum dan Bani Hashim ini adalah dua bani yang memiliki keunggulan masing-masing, punya keunggulan komparatif lah kira-kira begitu. Tetapi Bani Hashim ini dalam konteks-konteks tertentu memiliki keunggulan di atas Bani Hashim. Di atas Bani Makhzum, ya. Bani Hashim memiliki keunggulan di atas Bani Makhzum. Misalnya di dalam hal memberikan makan, minum, kemudian memberikan kiswah itu pada Ka'bah itu. Nah, bahkan ada kisah yang sangat heroik ini, terutama di dalam urusan as-siqoyah. Ya, as-siqoyah itu memberikan minum kepada jamaah haji dan umroh.
itu adalah tradisi yang dilakukan yang bermula dari Bani Hashim. Jadi kenapa disebut dengan Hashim? Siapa yang tahu? Kenapa kakek Nabi Muhammad namanya Hashim gitu? Padahal nama aslinya siapa? Ayo, tahu apa enggak? Jangan sampai enggak tahu. Hashim itu nama aslinya siapa? Kemudian Abdul Muthalib itu nama aslinya siapa? Karena Abdul Muthalib itu ini nama yang diberikan oleh penduduk Mekah karena salah paham. Kalau Bani Hashim, kalau Abdul Muthalib, ya Abdul Muthalib itu kan artinya apa? Hamba Pak Muthalib, gitu. Hamba Pak Muthalib. Padahal sebenarnya dia ini adalah Abdul Muthalib ini adalah ponakannya Pak Muthalib. Tapi oleh orang-orang Mekah ya, dianggapnya Abdul Muthalib ini adalah hamba Pak Muthalib, maka udah kadung ya, akhirnya dipanggil Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa? Syaibah. Nah, gitu. Syaibah itu artinya apa lagi? Syaibah artinya? Syaibah itu artinya. Nah itu kan di surat Maryam kan ada itu. Kepala saya sudah ubanan. Mana mungkin saya punya anak, kepala saya ubanan. Nabi Zakaria itu. Ya kan? Syaibah itu artinya ubanan. Kenapa? Pada saat lahir itu ada rambutnya yang putih, maka kemudian dinamakan Syaibah. Ya kalau di Indonesia itu kalau ada orang lahir kemudian di depannya ada apa? Ketemu tumbuh misalnya, maka kemudian orang itu dinamakan Tumbuh Saraswati, misalnya gitu. Ya. Ada lagi misalnya di depannya, kalau orang Sumatera kan ada yang begitu ya kan? Di depannya ada apa? Ada sebagian orang Sumatera yang begitu. Jadi kalau lahir ketemu apa, nah itu yang kemudian dikasih nama ke anaknya. Nah ini apa namanya? Syaibah tadi itu kemudian dipanggil sebagai Abdul Muthalib. Nah kalau Hashim itu apa? Itu aktivitasnya yang membuat dia kemudian jadi terhormat. Hashim itu artinya adalah orang yang loh, jangan nggak tahu nih. Ini sejarah penting ini bagi ini kajian kita. Hashim itu artinya apa? Orang yang meremukkan roti, kemudian dikasih tarik, dikasih apa? Dikasih kuah ya. Maka kemudian disebut dengan tarik. Itulah yang kemudian dibagikan kepada jamaah haji dan umroh. Nah itu kemudian membuat dia memiliki peran sebagai pemberi catering yang disebut dengan ar-rifada. Asiko yang memberikan minum. Sampai-sampai suatu ketika karena kemarau yang panjang nggak ada air, sudah dicari dari sumur seantero Makkah itu sudah dikumpulkan semua dan ternyata airnya nggak cukup. Maka kemudian Abdul Muthalib kakek Nabi ini mendapatkan, ini kan mewarisi dari Hashim tadi ya, kasih minum tadi itu. Nah Abdul Muthalib melanjutkan. Nah karena ini memperjuangkan tradisi itu, dia mencari air kemana-mana, tapi airnya habis. Kemudian dia bermimpi mendapatkan apa kalau sekarang? Mendapatkan ilham lah ya, mendapatkan wangsit kalau dulu itu ada sumur tua di dekat Ka'bah. Nah ini nanti kisahnya kisah sebelumnya, jauh sebelumnya. Ini kisah ada penghuni yang tadinya ada di situ, kemudian diusir pergi dan kemudian menimbun sumur Zam-Zam itu. Nah kemudian kemudian digali lagi, ketemulah sumur Zam-Zam. Oh maka makin hebat ini Abdul Muthalib. Karena ketika dia mau menggali sumur itu, tadinya orang-orang Makkah juga nggak boleh, jangan menggali di situ, nanti Ka'bahnya runtuh. Itu, tapi tetap saja dia melakukannya dan dibantu hanya satu orang saja, dibantu oleh anaknya cuma satu tadinya, namanya Haris. Kemudian dia bersumpah, kalau saya punya anak 10 laki-laki semua, atau punya anak laki-laki 10 orang hidup sampai dewasa, maka akan saya korbankan satu orang. Nah ini malah kemana-mana nih ya.
Tapi intinya tadi dia memiliki peran yang hebat. Nah, peran inilah yang membuat Bani Hashim menjadi Bani yang unggul. Nah, kompetitornya siapa? Bani Makhzum. Di Bani Makhzum itu ada Abu Jahal. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah orang yang pintar sekali. Nah ini, makanya kalau ada orang pintar gak suka sama orang yang pintar yang lain karena iri dengki. Nah ini Abu Jahal namanya, gitu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang pintar itu seringkali juga gak suka sama orang pintar yang lain. Nah itu dia Abu Jahal nih. Amr bin Hisham ini mendapatkan julukan siapa? Julukannya Abdul Hakam. Abdul Hakam itu kalau saya mengartikan itu sebagai filosof. Nah kalau di Indonesia kan ada bapak pembangunan. Bapak pembangunan siapa? Pak Harto. Bapak apa lagi? Bapak reformasi misalnya, Amin Rais, ya kan? Itu kan Abu. Bapak reformasi, bapak pembangunan, bapak apa lagi? Bapak pendidikan misalnya. Itu Abu siapa gitu. Nah ini karena orangnya pinter banget, maka disebut dengan Abdul Hakam. Hakam itu berasal dari kata apa? Hakama yahkumu hukman wa hikmatan. Jadi anak saya dua-duanya itu hukman hikmah, itu hukman hikmatan. Itu berasal dari kata ini. Ya, bisa diartikan hukum. Hukum itu harus dijalankan secara bijaksana. Hukum harus dijatuhkan secara bijaksana. Maka orang yang menjatuhkan hukuman disebut dengan hakim. Jangan qadhi, gak nyambung. Bukan qadhi tapi hakim. Nah hakim itulah yang juga nama lainnya adalah qadhi. Orang yang memutuskan. Memutuskan itu harus dengan kebijaksanaan. Itu loh maksudnya. Oke. Nah Abdul Hakam ini konteksnya bukan sebagai hakim, itu bukan. Tetapi ini adalah orang yang pinter, ya. Orang yang kalau dalam bahasa filosof Yunani kuno itu ya filosof namanya, ya kan? Filosof, ya. Filosofia, orang yang cinta pada kebijaksanaan. Nah, Abdul Hakam itu adalah orang yang cinta pada kebijaksanaan. Pak Harto itu disebut sebagai bapak pembangunan karena dia cinta pada pembangunan. Amin Rais disebut sebagai bapak reformasi karena dia cinta pada reformasi, gitu loh. Ya. Jadi Abdul Hakam itu siapa tadi namanya? Amr bin Hisham disebut dengan Abdul Hakam karena dia pintar sekali. Ya. Pada saat itu orang menjadi kalau di Indonesia menjadi anggota MPR, kalau di sana menjadi anggota Darun Nadwa, itu biasanya usia di atas 40 tahun. Tetapi Amr bin Hisham ini menjadi anggota Darun Nadwa itu pada usia 20-an tahun. Ada yang mengatakan 25 sampai 28 20-an tahun lah. Tapi kalau di kitab-kitab itu sering dijuluk sahabat-sahabatnya itu mengatakan bahwa kumisnya aja belum tumbuh gitu. Kumis sama jenggot lebih duluan mana tumbuhnya? Kumis ya kayaknya ya. Kumisnya aja belum tumbuh gitu. Tapi dia sudah menjadi anggota Darun Nadwa, sudah menjadi anggota MPR RI kalau di Indonesia. Ini hebat sekali. Dan kalau ada persoalan yang pelik itu, dia mampu menjelaskan dan kemudian memberikan solusi. Nah, karena kepintarannya itu, maka dia disebut sebagai Abdul Hakam, bapak kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu di atas kepintaran sebenarnya. Orang pintar sama orang bijaksana itu hebat mana? Bijaksana, ya. Kalau ini biar Suud senang ya, biar Suud senang. Jadi orang yang memerintahkan baca Quran dengan memerintahkan tahlilan itu orang yang lebih pintar yang mana? Kalau kalian ketemu sama masyarakat yang nggak bisa baca Al-Quran, kemudian kalian ingin mereka membaca Al-Quran, pintar mana? Lebih tinggi mana orang yang bilang ayo baca Al-Quran 30 juz gitu, dengan mengatakan ayo tahlilan yuk, nah, gitu. Bagus mana? Tahlilan. Kenapa? Tahlilan itu cuma baca Al-Fatihah,
kemudian awal surat Al-Baqarah, lompat dikit di tengah surat ayat kursi, kemudian lompat ke belakang, kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, muter lagi ke depan ya, kemudian makan. Ya, itu tahlilan namanya. Itu maksud. Jangan sampai enggak tuh. Nah itu adalah kebijaksanaan namanya, karena memang tahlilan ini dibuat oleh orang yang sangat bijaksana, ngerti bahwa orang-orang orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu, karena masif sekali orang masuk Islam itu, sementara mushafnya nggak ada, gimana caranya? Kalau sekarang gampang. Ya kalau sekarang mestinya jangan sering-sering tahlilan gitu loh kalau sekarang. Kecuali ketemu sama orang yang tadi nggak punya mushaf misalnya, ya boleh tahlilan. Nah kalau kalian wajib bisa mimpin tahlil, ya wajib bisa mimpin tahlilan loh ini. Wajib bisa mimpin tahlilan, tapi jangan sering-sering tahlilan. Yang diseringkan adalah membaca Al-Quran 30 juz gitu, karena levelnya harus naik. Ini jangan salah paham ini, jangan dipotong ya, jangan dipotong ini, kalau dipotong gawat nih. Jadi tahlilan itu adalah metode. Nah, ini adalah orang yang bijaksana, ya. Abul Hakam ini adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat cerdas. Sebutannya adalah Abul Hakam, tapi ternyata kecerdasan itu tidak membuat dia mau menerima Islam, bahkan memusuhi Nabi Muhammad. Maka oleh Nabi Muhammad disebut sebagai yang sebaliknya, ya. Orang pintar tadi hikmah, yang punya hikmah. Kalau orang bodoh namanya Abu Jahal, nah gitu. Cuma gitu aja persoalannya itu. Maka disebut dengan Abu Jahal. Yang namanya siapa? Nabi Muhammad, gitu. Ya sini. Dan sini. Apa pokok dulu? Ya. Sebentar. Nah, sampai mana tadi? Abu Jahal ya. Nah, kenapa Abu Jahal tidak mau menerima? Ya, karena tadi kalau Abu Jahal, karena ada kompetisi di antara. Kenapa? Ya udah dong, Pak. Yang jelas dong, yang jelas. Bermimpi. Nggak sama saya nih, minta apa ini? Adik gua nih. Minta apa? Nih Mbak Salsa minta minum nih, adik gua nih. Bani Mahsub dengan Bani Hashim. Ya, makanya kemudian Abu Jahal tadi tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, begitu. Jadi konteksnya begitu. Nah sekarang masalahnya adalah ada yang berasal dari keluarga Nabi. Jadi jawaban ini tidak relevan kalau yang ini ya, karena ada keluarga Nabi yang tidak menerima Muhammad sebagai utusan Allah. Namanya adalah Abu Lahab. Bahkan kemudian namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ini adalah paman Nabi. Nah, ada 3 argumen. Yang pertama adalah Abu Lahab ini tidak suka kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini sebenarnya ini ada salah satu versi sejarah yang mengatakan bahwa sebenarnya tahu bahwa ponakannya ini adalah pembawa risalah. Dikasih tahu oleh Ali bin Abi Thalib, anaknya, ya, tentang sholat misalnya. Ketika Nabi Muhammad sholat bersama dengan pengikut-pengikutnya, itu ditanya, Ali ditanya, kalian ngapain tuh? Itu sholat, Pak, gitu. Itu sholat. Nah kemudian sebenarnya yang mau menerima, tapi kemudian karena khawatir terjadi sesuatu pada kaumnya. Nah ini yang menurut saya nggak logis itu, tapi
Kalau yang namanya fanatik itu ya begitu. Ya, maka kemudian dia tidak mau menerima Islam, tapi tidak memusuhi Nabi, bahkan melindungi Nabi, gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kenapa dia melindungi Nabi? Karena dia menjalankan wasiat dari siapa? Dari bapaknya, siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sudah tahu bahwa cucunya ini akan jadi orang besar, maka kemudian dititipkan kepada Abu Thalib. Maka kemudian dia menjaga ponakannya ini dengan baik, ya, karena dia menjaga titipan dari Abdul Muthalib. Nah, Abu Lahab ini justru dia memusuhi Abu Thalib. Nah, maka Nabi Muhammad yang berada di bawah lindungan Abu Thalib menjadi musuhnya juga. Yang kedua adalah apa? Fanatisme. Fanatisme apa? Fanatisme apa itu? Tadi yang disebabkan oleh fanatisme kan? Ya. Fanatik disebabkan Abu Lahab ini menikah dengan perempuan, siapa namanya? Ummu Jamil. Itu berasal dari Bani Umayyah gitu. Nah, kan ada Bani yang berbeda lagi, berkompetisi kan? Nanti kan berikutnya berkompetisi. Kalian tahu kompetisinya antara siapa dengan siapa? Loh, nanti kan kemudian muncul Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Loh, berkompetisi lagi itu nanti. Ya, Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah itu berkompetisi berikutnya. Kalau Bani Abbasiyah itu siapa? Bani Abbasiyah. Ya, Abbas kan? Abbas bin siapa? Loh, jangan nggak tahu. Abbas bin Abdul Muthalib. Oh, di situ kompetisinya ada lagi. Maka kemudian muncul Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, nanti itu kompetisinya. Ini berkompetisi terus itu. Kamu pikir gimana? Ya. Oh, sama-sama orang hebat itu ya berkompetisi biasa. Nah, kalau sama-sama orang yang tidak hebat berkompetisi, apa yang mau dikompetisikan gitu? Kan nggak ada yang mau dikompetisikan. Nah, mereka berkompetisi, ya. Nah, cuma Abu Lahab ini kayaknya kalah sama istrinya gitu. Dia terbawa oleh istrinya. Maka kemudian dia tidak menerima Muhammad sebagai utusan Allah gitu. Karena bukan dari Bani Umayyah begitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah Abu Lahab khawatir kalau sampai ada agama baru yang berasal dari suku ini, khawatir nanti orang-orang Arab itu memerangi sukunya. Nah, itu membahayakan suku gitu. Kalau diperangi begitu bisa kalah gitu. Maka lebih baik gak ada nabi dari situ gitu loh. Ya, jadi ada 3 argumentasi tadi. Jadi sudah jelas ya. Kalau innal ladzina kafaru itu yang dimaksudkan adalah ahlul kitab, kafar gitu. Nah, kemudian orang-orang kafir itu juga mengatakan, ini di dalam Al-Quran ada waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Tapi ini yang saya baca berikutnya itu adalah tolakan Allah, ya. Itu adalah penolakan Allah, ya. Penolakan Allah atas klaim mereka. Jadi Nabi Muhammad ini ya berasal dari keluarga yang terhormat. Cuma kan dia masih muda kan. Masih ada orang yang dianggap lebih terhormat lagi. Maka mereka mengatakan tadi laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin alimin minal qaryatain. Ayatnya tadi begitu. Tapi karena rimanya harus sesuai, maka kemudian adibnya ditaruh di belakang. Laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki agung dari dua negeri? Dua negerinya mana? Makkah dan Taif. Konteksnya pada saat itu begitu. Nah, jadi memahami innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun itu mesti komprehensif, ya. Jangan dipahami secara apa adanya. Kalau dipahami secara apa adanya, ya pasti salah. Kelihatannya logikanya jadi salah, gitu. Ya, orang-orang yang kafir
sama saja kau beri peringatan maupun tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah kalau diberi peringatan tetap gak beriman, apa yang dikasih peringatan? Padahal perintah di dalam Al-Quran adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang belum beriman, gitu ya. Nah, saya kira itu cukup ya.